Ya kalau namanya sholat ya mau sholatnya kaum sufi, mau sholatnya yang nggak sufi, syariatnya sama ya. Syariatnya dari sisi syariat tentu saja tetap diawali dari niat takbiratul ihram sampai salam. Tapi yang beda sebenarnya lebih keliru lagi ya, daripada nggak sholat lebih baik sholat nggak khusyuk. Jadi ya sholat itu walaupun tidak khusyuk harus tetap disyukuri. Ya sebenarnya itu begini Mas Jawir. Kalau misalnya ada teman bilang begitu ya, aku nggak sholat atau aku sekaken dosa, itu kalau muncul dari rasa malu, memang ada Mas Jawir. Ada kekasih Allah itu kalau sholat, beliau itu sholatnya kalau jamaah di paling belakang. Dia selalu di paling belakang. Lalu ditanya sama muridnya, kenapa kalau sholat paling belakang? Kalau aku di paling depan itu aku malu, malu kepada Allah. Nah itu kalau munculnya dari rasa itu sebenarnya baik. Nggak sholatnya tetap salah loh ya. Nggak sholat tetap salah. Tetapi jadi gini Mas Jawir, orang itu bahagia atau tidak bahagia itu tanggung jawab kita sendiri Mas. Bukan tanggung jawab orang. Dan kita seringkali meletakkan tanggung jawab kebahagiaan itu kepada orang lain. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya gini. Nah tapi sekarang saya ingin masuk ke tadi Mas. Jadi kalau kita nggak bisa khusyuk di di seluruh sholat ya, minimal sadar di 3 tempat. Sadar ya. Sadar aja lah. Jangan khusyuk dulu. Loh, masa ada orang nggak sadar Ustaz kalau sholat itu banyak. Tiba-tiba loh wis bar. Loh wis bar atau gini, iki mau aku rakaat piro ya. Atau bahkan kadang-kadang ya ada yang lucu. Allahu Akbar. Baru pas Fatihah, iki sholat duhur apa sholat asar ya. Nah kadang-kadang kita masih begitu. Berarti belum sadar waktu kita sholat. Nah, jadi minimal kita khusyuk di 3 tempat. Yang pertama, kalau nggak bisa khusyuk di seluruh waktu sholat, ininya ya. Kalau kamu tidak mencari Allah, kamu nggak akan ketemu Allah. Tetapi kalau kamu masih mencari Allah, kamu tidak mungkin ketemu Allah. Bingung kan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan cerita saintifik. Nah, kali ini agak beda nih, Pak. Ya, latar belakangnya. Ya, latar belakangnya tidak beda. Kali ini kita ada di suatu desa nih. Di mana ya, Pak? Di kampung, di rumah ibu saya di Rembang. Nah, ini karena vibes-nya rasanya apa ya, adem gitu, Pak. Oh iya toh. Agak panas sedikit sih. Maksudnya perasaannya nih gitu loh, Pak. Oh iya. Vibes di hati itu rasanya tuh. Ya banyak ayam. Banyak ayam gitu. Nah, kali ini kita bahas ini, Pak. Kemarin sudah membahas mengenai apa kemarin terakhir ya? Tentang guru sejati. Nah, guru sejati terus tentang ilmu lahir, ilmu batin. Iya. Nah, hari ini kita bahas nih, Pak, yang sangat penting nih, Pak. Iya. Sholat. Oh iya. Sholat kan tiang agama, Pak. Tiang agama. Nah, kali ini kita bahas tentang sholatnya para sufi. Iya. Nah, kita bahas saya lebih mendalam dan lebih saintifik. Ya kalau namanya sholat ya mau sholatnya kaum sufi, mau sholatnya yang nggak sufi, syariatnya sama ya. Syariatnya dari sisi syariat tentu saja sholat itu adalah sholat ya apa ya, mau sufi mau nggak sufi ya sama. Ya tetap diawali dari niat takbiratul ihram sampai salam. Tapi yang beda sebenarnya kedalaman sholat. Jadi sholat itu kan ada dimensinya ya. Kalau secara syariat itu sholat itu kan di permukaan kalau syariat itu ya. Kalau ibarat HP itu casingnya lah. Jadi kalau ini saya punya HP, ini kan casingnya bisa dengan HP-nya Mas Jawir bisa sama nih casingnya. Orang nggak bisa membedakan dari casing kalau misalnya casingnya sama loh ya. Tapi sebenarnya yang lebih esensial dari sholat itu kan kedalaman dari sholat. Kalau Mas Jawahir misalnya sholat sudah takbiratul ihram, sudah terus sampai salam, itu ya sudah benar, sudah gugur kewajiban lah. Kewajiban secara secara syariatnya ya, Pak. Ya, tapi pertanyaannya yo arep mosok yo ngono tok. Ya gitu ya. Pertanyaannya. Iya sih, mosok sholat gitu tok. Formalitas hanya formalitas selalu menggugurkan kewajiban. Tapi itu tidak lalu kita salahkan. Itu sudah sangat baik gitu.
Makanya saya sering berpesan kan gini ya, mau sholatmu khusyuk mau nggak khusyuk itu tetap disyukuri. Jangan sampai misalnya Mas Jawahir ini sholatnya merasa nggak khusyuk ya, terus malah membenci diri. Saya itu kalau sholat nggak khusyuk. Nah pertanyaannya sebenarnya, ya sampean gelem sholat itu wis ape? Sampean mau sholat itu sudah keindahan gitu. Jadi perjalanan spiritual itu selalu pangkalnya rasa syukur dan cinta. Bahasanya cinta. Ya mencintai diri kita sendiri, mencintai semesta sebagai wujud manifestasi dari cinta kita kepada Allah gitu ya. Jadi kalau Mas Jawahir sholat kok masih hanya syariat terus merasa nggak khusyuk misalnya. Nah, itu banyak yang aku nggak pengen sholat sih lah, kenapa? Burung khusyuk. Iya, dan malah lebih keliru lagi. Itu lebih keliru lagi ya, daripada nggak sholat lebih baik sholat nggak khusyuk. Jadi ya sholat itu walaupun tidak khusyuk harus tetap disyukuri. Jadi misalnya gini, Mas Jawahir kan sujud ya waktu sholat ya. Iya. Mas Jawahir bisa sujud itu kan rasa syukur yang luar biasa. Gelem dijak sujud itu kan luar biasa. Entah sujudnya waktu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu menghayati apa enggak ya tentu itu sebuah perjalanan. Tetapi sujud sendiri entah khusyuk entah tidak itu ya tetap baik. Tetap baik. Jadi jangan sampai bilang gini loh, kamu daripada sholat nggak khusyuk itu lebih baik nggak sholat. Ya enggak, itu keliru gitu. Apalagi yang aku nggak masalah, aku masih sakit dosa. Loh, ada lagi ya betul. Banyak itu sing bilang gitu. Ya sebenarnya itu begini Mas Jawahir. Kalau misalnya ada teman bilang begitu ya, aku nggak sholat toh, aku sekaken dosa. Itu kalau muncul dari rasa malu, memang ada Mas Jawahir. Ada kekasih Allah itu kalau sholat, beliau itu sholatnya kalau jamaah di paling belakang. Dia selalu di paling belakang. Lalu ditanya sama muridnya, kenapa kalau sholat paling belakang? Kalau aku di paling depan itu aku malu, katanya, malu kepada Allah. Nah itu kalau munculnya dari rasa itu sebenarnya baik. Nggak sholatnya tetap salah loh ya. Nggak sholat tetap salah. Tetapi rasa malu itu benar. Jadi misalnya tadi ada dosaku wes akeh, dosa saya banyak. Saya nggak sholat, nggak usah sholat lah. Kalau itu muncul dari rasa malu, nah rasa malu ini keindahan. Walaupun nggak sholatnya tetap salah. Iya jelas. Nah lalu dibimbinglah bahwa rasa malu ini harus menjadi ruhnya sholatnya nanti gitu. Jadi bukan terus malah nggak sholat. Rasa malu ini sebenarnya sudah ibarat ibarat kopi itu dia isinya. Dia sudah isinya. Jadi eman-eman kalau orang yang malu kepada Allah nggak sholat sebenarnya gitu. Terus malu kok malah mandek. Nah kalau malu ya malah ini rasa malu ini harus menjadi daya tolak untuk menuju kekhusyuan harusnya. Itu tapi kalau munculnya keputusasaan nggak boleh. Masih nggak sholat, nggak sholat putus asa. Aku paling nggak diampuni Allah. Gitu. Paling nggak diterima sholatku loh. Ya paling saya nggak diterima sholatku ya itu keliru lagi kan. Nah sekarang kita masuk ke kedalaman ya. Jadi kalau di dalam sholat Mas Jawahir ya, di dalam semua ibadah itu selalu ada 3 level ya. Ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Nah ini ilmu dasar, template lah Template-nya. Jadi ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Nah sholat qaulan wa fi'lan ya. Qaulan itu kata-kata, fi'lan dan gerak-geraknya itu syariatnya. Jadi semua kata dan semua suara yang kita keluarkan waktu sholat itu sebenarnya syariat, wadah gitu. Jadi ketika Mas Jawahir misalnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan ada lam jalalah, ada Allah, ada hamzah, lam ha ya, ada lam jalalah di situ, terus Allah Akbar. Hurufnya itu syariat. Allah kan bukan huruf kan? Bukan huruf. Ya bukan huruf. Ini artikan. Ini juga penting nih. Ya, ini penting ini. Jadi kata-katanya itu Allah itu syariat. Kalau Mas Jawahir bilang Allah itu sudah sholatnya benar. Allahu Akbar berarti sudah takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram ya. Berarti Mas Jawahir sudah benar. Nah, ketika Mas Jawahir, tapi kalau hanya mandek di situ, berarti kita mandek di permukaan, di superficial, belum masuk ke kedalaman. Nah, kedalaman soal itu dalam maknanya. Nah, misalnya gini, ketika Mas Jawahir mengucapkan Allahu Akbar, maknanya piye?
makna loh ya, bukan terjemah bukan terjemah biasa loh Mas. Bukan terjemah secara bahasa gramatika bukan. Iya, misalnya Allahu Akbar kan Allah Maha Besar. Bukan itu loh maksudnya. Itu arti bahasa. Cuma memaknainya itu bagaimana? Ya, sudah nggak apa-apa ada yang lewat. Ya, jadi memaknainya itu ketika Mas Jawahir Allahu Akbar, Allah itu kamu tempatkan di mana dalam hidupmu gitu. Maksudnya tempatkan itu dalam tanda petik loh ya. Allah itu carry wae kan ono wong ngono Mas. Yang penting itu hasil tujuan saya. Kadang ada yang bilang, "Umpamanya aku sasik ke salat." Ya, jadi Allah itu di dalam hatimu itu kamu tempatkan di mana? Tempatkan dalam tanda petik ya, bukan Allah nanti punya tempat gitu ya, bukan ya. Jadi kan orang itu hidup itu kan begini. Ada yang prioritas utamanya karir. Ya, karir ini prioritas utamanya Mas Jawahir misalnya kuliah. Saya harus segera lulus, itu prioritas paling utama. Lalu pertanyaannya Allah buat tempatkan di mana? Di depannya atau di belakangnya ini? Nah, kalau kita bilang Allahu Akbar tetapi Allah kita tempatkan di belakang tujuan-tujuan kita, malah Allah jadi makmum namanya. Allah buat dadekke makmum ya, kan rada kurang ajar aslinya loh ini ya. Iya kan? Iya mah. Loh, Allah itu yang maha mutlak, maha perkasa, yang apa namanya, yang kalau gambaran atau apa memaknai Allah itu kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu kan Allah kan digambarkan di dalam ayat kursi itu kan maha luar biasa itu. Lah kok malah mbok dodeke makmum kan ya rada piye gitu lah. Jadi sekarang ketika Mas Jawahir bilang Allahu Akbar dalam sholat itu, Allahu Akbarnya syariat. Tetapi Mas Jawahir memaknai Allah dalam hidup itu bagaimana? Itu hakikat. Ya, itu hakikat. Nah, apakah kalau cuma hanya Allahu Akbar sudah gitu, yang penting sholatku sah ya, ya sudah, itu baik daripada nggak sholat ya. Daripada nggak sholat. Tetapi kalau mandek di situ berarti kita merasa bahwa sebenarnya itu tujuan, padahal syariat itu adalah wasilah menuju Allah. Gerbangnya malahnya. Iya, gerbang. Jadi ya kayak kendaraan lah ya. Kendaraan menuju Allah. Itu kan syariat itu. Sehingga nanti Mas Jawahir ketika apa namanya sholat takbiratul, pas takbir itu Allahu Akbar, apa Mas Jawahir memaknainya Allah itu dalam hidupmu itu posisinya di mana? Mbok dadekke imam apa mbok dadekke makmum atau mbok dadekke jejeran gitu. Ya itu, dan itu begini Mas Jawahir, itu kan yang bisa memaknai dan yang tahu maknanya kan diri kita sendiri. Ya kan, makanya kalau dalam terapi sholat yang di tasawuf Indonesia ya, kalau orang melakukan terapi sholat kayak kita kan, saya kan terapis tidak boleh memaksakan maknanya dia kepada orang lain. Iya, nggak boleh. Dan misalnya kliennya juga sebaiknya jujur. Ya selama ini itu memang Allah itu saya jadikan makmum sih. Imam saya itu karir saya. Imam saya itu keluarga saya. Imam saya itu jabatan, imam saya itu ya, itu yang tahu kan dirinya sendiri. Ya, yang tahu itu dirinya sendiri. Berarti ketika orang menempatkan Allah belum sebagai yang paling penting ya, menempatkan Allah, ya Allah itu ya penting sih tapi nomor loro, itu berarti kan belum bertauhid. Berarti Mas Jawahir sudah sholat secara syariat tetapi belum sholat secara hakikat. Nah gitu. Nah terus kalau masih begitu gimana Ustadz? Ya kalau masih gitu diakui. Jangan ditolak malah. Ya jangan gini lah, jangan cari-cari alasan, jangan menolak lalu nyari-nyari alasan, nggak usah karena itu nanti akan menghambat perjalanan spiritual. Kalau kita itu orang itu cari alasan itu kan sebenarnya dia nganu Mas, kayak ini apa namanya, menolak suatu realitas yang ada. Jadi misalnya Mas Jawahir sholat itu orang khusyuk. Terus Mas Jawahir karena sholat nggak khusyuk, Mas Jawahir cari-cari alasan. Nyalahke wong liya malah. Nyalahke bocah cilik sing do bengok-bengok, nyalahke tempatnya yang nggak nyaman, nyalahke imamnya yang sesuai. Itu kan kalau Mas Jawahir masih begitu kan masih cari alasan. Berarti Mas Jawahir masih terkungkung atau masih dijajah oleh dunia di luar Mas Jawahir.
dijajah oleh suara anak-anak, dijajah oleh suaranya imam, dijajah oleh kipas angin, oleh AC gitu. Kalau sebelah itu kadang-kadang juga. Ya, yang sebelahku ngentut banter banget sih. Nah, itu berarti kan Mas Jawair belum berani bertanggung jawab terhadap hidupnya. Jadi gini Mas Jawair, orang itu bahagia atau tidak bahagia itu tanggung jawab kita sendiri, Mas. Bukan tanggung jawab orang. Dan kita seringkali meletakkan tanggung jawab kebahagiaan itu kepada orang lain. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya gini, kalau istriku masih begitu, aku tidak mungkin bahagia. Loh, berarti sampean meletakkan tanggung jawab kebahagiaan kepada orang lain. Tanggung jawab kebahagiaan itu ya diri kita sendiri. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbah itu. Orang yang memahami dirinya sendiri yang baru mengenal Allah. Jadi kalau dia nggak bahagia itu sajane ya salah diri. Contoh yang sederhana itu begini Mas ya. Contoh sederhana ya. Saya itu malas sholat karena digoda setan. Nah, jadi dia mencari kambing hitam bahwa sholatnya tidak khusyuk karena setan. Nanti di akhirat itu alasan kayak gitu tuh nggak akan diterima, Mas. Iya kan? Setan ini maksudnya gimana Jawair? Nah, iya, kan nanti di akhirat nih, Mas Jawair dihitung nih. Oh, ternyata Mas Jawair nggak sholat. Dan Mas Jawair alasan sama Allah ini karena saya digoda setan. Kira-kira alasan kayak gitu diterima nggak? Nggak masuk. Ya nggak diterima, nggak masuk. Nggak masuk. Nanti jawabannya malaikat yang tukang nulis, ya memang dia digoda setan, tapi salahnya sendiri dia mau digoda kan gitu. Iya. Kan salahnya sendiri dia mau digoda. Kok nyalah ke setan? Nah, itu kan gambaran ya bahwa sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap perilaku kita, tanggung jawab itu diri kita sendiri. Dan seharusnya ya bukan hanya sebaiknya, seharusnya kita berani untuk mengambil tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Nah, itu makna Allahu Akbar. Jadi untuk sholat secara hakikat itu ya syariatnya di qaulan wa fi'lannya ya. Jadi kata-kata dan kalau ucapan ya diucapkan dengan benar semampunya tentu saja ya, sebisanya. Karena wong ku wilate beda-beda. Misalnya nyun sewu kalau cadel ya bilang R-nya kan nggak jelas gitu. Ya tentu itu nggak masalah wong memang, dan tidak akan mengurangi pahala sih. Wong yang dihitung itu semampunya. Bukan yang paling benar. Terus misalnya lagi, kalau di dalam sholat itu Mas Jawair, saya itu selalu ingat tuh gini, kalau kita itu nggak bisa khusyuk di semua sholat, minimal khusyuknya di 3 tempat. Nanti kita membahas yang 3 tempat ini aja ya. Ini yang lebih mendalam. Jadi nanti kita nggak usah membahas iftitah secara menyeluruh, Al-Fatihah menyeluruh, ruku, iktidal, cuma ayo nanti yang nggak selesai. Itu mungkin nanti bisa di lain waktu. Di lain waktu. Ya, atau nanti kita buat sesi khusus. Sesi khusus untuk menjelaskan makna-makna sholat lebih dalam ya. Nah, tapi sekarang saya ingin masuk ke tadi Mas. Jadi kalau kita nggak bisa khusyuk di 3 tempat di seluruh sholat ya, minimal sadar di 3 tempat. Sadar ya. Sadar aja lah. Jangan khusyuk dulu. Loh, masa ada orang nggak sadar Ustadz kalau sholat itu banyak. Tiba-tiba lu wis bar. Atau gini, iki mau aku rakaat pilo ya. Atau bahkan kadang-kadang ya ada yang lucu. Allahu Akbar. Baru pas Fatihah, iki sholat duhur apa sholat asar ya. Nah, kadang-kadang kita masih begitu. Berarti belum sadar waktu kita sholat. Nah, jadi minimal kita khusyuk di 3 tempat. Yang pertama, kita ini khusyuk di khusyuk di ucapan gini, ketika kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini wajjahtu. Nah, waktu ngucap gini nih. Nah, ini ya, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu kan waktu itu ini wajjahtu. Aku sedang menghadap. Wajhiya, wajahku ini lilladzi fataras samawati. Aku sedang menghadap zat yang menghamparkan langit. Jadi waktu Mas Jawair sholat kayak gitu, syariatnya wis diwaca ya. Iya, sudah dibaca secara ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Tetapi Mas Jawair harus memberi makna. Berarti Mas Jawair masuk ke dalam dunia hakikatnya sholat. Di dalam alam hakikatnya sholat.
diberi makna. Ya maknanya ya nek artinya mau ya, saya hadapkan. Nah, makna itu adalah secara emosional, secara psikologis, Allah mau letakkan di mana? Oh, ini wajah itu wajah lagi. Maka di situ kan lalu dijelaskan ya, fatoros samawati wal ardo. Loh, yang menghamparkan langit dan bumi. Mas Jawahir sama dosen yang menghamparkan ilmu hanya 3 SKS saja, padahal cuma ilmu, ya. Lalu Mas Jawahir aja gemeter, gemetar ya. Padahal hanya di hadapan dosen yang menghamparkan ilmu 3 SKS. Atau Mas Jawahir ketemu misalnya Pak Lurah. Pak Lurah itu bukan menghamparkan di kampung, dia yang secara administratif mengatur kampung. Itu saja Mas Jawahir gimana? Gemeter kadang-kadang ya. Nah, atau nanti jangan keras-keras ya. Ya. Atau nanti Mas Jawahir kalau mau ketemu mertua. Ketemu mertua ini. Mertua itu kan yang merawat istri Mas Jawahir, merawat istrinya Mas Jawahir dok loh. Iya sih. Nah, itu Mas Jawahir gemeter nggak kira-kira? Gemeter waktu pertama kali itu loh. Ya, kok Ustaz tahu ya? Saya dulu ya gemeter juga. Mau ketemu mertua ya gemeter juga kok. Makanya saya cerita. Lalu sekarang ini waktu Mas Jawahir sholat, Mas Jawahir sedang berhadapan dengan yang menciptakan semuanya, yang menciptakan mertua, yang menciptakan dosen. Nah, kita lanjutkan nanti beratnya. Ya jadi kalau Mas Jawahir ya, kalau kita pas sholat itu kan ini wajahtu wajhiyya lilladzi fataros samawati wal ardo. Nah pas itu disadari betul, minimal sadar nek mengucapkan itu. Minimal sadar lalu dimaknani bahwa saat itu kita sedang menghadap Allah yang menghamparkan langit dan bumi, yang fataros samawati wal ardo ya. Nah yang tadi ya itu analoginya gitulah. Mas Jawahir yang menghadap dosen aja gemeter, menghadap dekan, wah gemeter ya, rektor, wah. Nah, tapi yang paling gemeter tetap mertua nanti. Iya. Ketika menghadap mertua itu yang paling gemeter. Nah itu disadari betul lalu dihayati. Ini wajahtu wajhiyya lilladzi fataros samawati wal ardo. Nah itu Mas Jawahir berarti masuk di kedalaman sholat. Kalau tadi kan syariat sholat, lalu masuk di kedalaman sholat yang memaknai, menghayati pemaknaannya. Lalu yang kedua Mas Jawahir, kalau nggak bisa khusyuk di seluruh waktu sholat, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, pas ngucap itu, iyyaka hanya kepadamu, hanya ya. Jadi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, karena iyyakanya di depan, itu maknanya hanya. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah Mas Jawahir pas ngucap kayak gitu kan pakainya mukhotob, kan Allah itu kan di depan kita, iyyaka kepadamu, berarti kan di depan. Nah Mas Jawahir kalau pas mengucap kayak gitu, pas bicara secara langsung dengan seseorang, itu kan harusnya penghormatannya lebih tinggi kan. Lalu dihayati betul bahwa memang kita betul-betul hanya menghamba kepada Allah. Lalu dihayati jangan suaranya jangan banter-banter. Ya, jadi pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Mas Jawahir menghayati betul bahwa sedang berhadapan ya dengan zat tadi. Atau gini, Mas Jawahir bernafas ya. Iya, bernafas. Yang membuat bernafas itu yang sedang Mas Jawahir hadap itu. Yang memegang nyawanya Mas Jawahir. Wong memegang nasib nilai aja sudah ketakutan kita ya. Nah, kalau mertua kan memegang kunci sah tidaknya nikah nanti ya. Itu aja sudah gemeter. Ini yang memegang hidupnya Mas Jawahir ya, memegang gerak nafasnya Mas Jawahir. Nah, itu pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dihayati. Yang pertama tadi waktu ini wajahtu wajhiyya lilladzi fataros samawati. Nah, yang kedua pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang ketiga itu pada waktu tasyahud, waktu tahiyat kan mengucap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika nganggune ya.
Kalau sholawat biasanya kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi orang ketiga. Dia. Tapi kalau pas sholat itu bukan dia, langsung engkau. Assalamu alaika. Nah, semoga keselamatan atas engkau. Itu Mas Jawahir sedang berhadapan dengan kanjeng Nabi Muhammad, orang paling mulia di antara seluruh umat manusia dari awal zaman ila akhir zaman. Bahkan paling mulia-muliane makhluk. Mas Jawahir tadi ya berhadapan sama lurah aja, wah ya udah gemeter. Nanti kalau nurus surat nikah gitu aja ke KUA gemeter. Nah, ya, nanti ini berhadapan dengan kanjeng Nabi Muhammad, makhluk atau priyantun ya, pribadi yang paling mulia. Itu dirasake tenang. Nah, ketika Mas Jawahir merasakan betul-betul hakikat sholat di tiga tempat ini, pas ini wajah tu wajihya, pas iya kana budu wa iya kana stain, dan pas apa? Pas assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, rasanya diperdalam, Mas. Diperdalam. Dihayati, diperdalam. Jadi dunia hakikat itu nggak terbatas, Mas, kedalamannya. Nggak terbatas. Jadi semakin dalam, semakin bagus. Ya, nah kalau sudah begitu, nanti insya Allah itu Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dunia makrifat. Karena dunia makrifat itu dunia yang nggak bisa kita ikhtiari. Itu hadiah dari Allah. Ya fana itu sebenarnya. Dunia makrifat itu dunia kefanaan. Makanya kemarin kan sudah kita singgung. Ya, bahwa as-sholatu imaduddin wasumtu afdol. Sholat itu tiang agama, tetapi keheningan itu lebih utama. Artinya puncak dari sholat itu keheningan. Orang itu nggak bisa hening, ya, nggak bisa suwung, nggak bisa merasakan makrifat jika tidak ditolong Allah. Jika egonya masih ada, nggak bisa, Mas. Makanya saya kan buat quote begini, ini quote-nya ya. Kalau kamu tidak mencari Allah, kamu nggak akan ketemu Allah. Tetapi kalau kamu masih mencari Allah, kamu tidak mungkin ketemu Allah. Bingung kan ini? Ini quote-nya. Allah tidak mungkin ditemukan oleh orang yang tidak mencarinya. Ini fix ya, bisa dipahami ya. Bisa. Tetapi Allah tidak mungkin ditemukan oleh orang yang masih mencarinya. Ya bingung. Masih. Artinya selama egomu masih ada, kamu nggak akan bertemu Allah. Jadi itu simbolnya ya di Isra Mi'raj itu simbol yang paling bagus ya. Jadi malaikat Jibril itu masih bisa menemani Rasulullah sampai di gerbangnya Sidratil Muntaha. Tapi untuk masuk sendiri, Jibrilnya nggak bisa ikut. Mas Jawahir nggak bisa ketemu Allah selama masih ada ego. Padahal masih mencari kan ada egonya. Iya. Mas Jawahir kalau masih mencari Allah nggak bisa ketemu Allah. Tetapi kalau Mas Jawahir nggak mau mencari Allah juga nggak akan ketemu. Jadi guyonan saya begini, maka carilah Allah sampai kamu tidak mencarinya. Ya, maka carilah Allah sampai kamu tidak mencarinya lagi. Karena kalau masih mencari nggak akan ketemu, Mas. Nah, itulah sebenarnya kesuwungan itu ya. Keheningan. Ya, kalau dalam zikir nafas yang kita yang banyak podcast di Tauhid Indonesia tentang zikir nafas kan puncaknya zikir nafas fana. Ya. Fana itu sudah nggak ada ego. Jadi kalau aku harus mencari Allah, berarti saya aku. Mencari itu kan berarti masih ada pelakunya. Mencari kan kata kerja. Kalau ada kata kerja kan berarti ada subjeknya. Ya, subjeknya. Nah, ada ini objeknya juga. Ada objeknya juga. Nah, padahal orang yang masih ada subjeknya masih merasa aku nggak bisa ketemu Allah karena Allah itu tidak mau disekutukan dengan apapun. Termasuk dengan akumu. Nah, hanya dengan kehilangan dalam tanda petik sekali lagi, hanya dengan melampaui aku baru kita bisa berjumpa dengan Allah. Nah, itu latihan atau riyadhah yang paling bagus ya sholat. Itu tadi Mas Fahir ya. Kali kalau sholat nanti kita melatih sholat untuk menggapai jenjang-jenjang spiritualitas itu. Tangga-tangganya itu. Ya, karena sholatu imaduddin wasumtu afdol. Sholat itu tiang agama, tetapi pancere agama, tetapi keheningan itu lebih utama. Artinya sholat itu harus menghasilkan keheningan.
Kalau kita baca kayak tadi ini wajah tu wajah lillahi fataros samawati, itu kan sebenarnya mau berhadapan dengan ego tertinggi. Dengan ego yang mutlak, harusnya ego kita kan makin luruh. Yeah. Apalagi kalau di dalam tahiyat kan ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin kan. Sholatku, matiku, hidupku hanya miliknya Allah. Itu ego meluruhkan ego semua. Jadi harusnya sholat itu begitu. Ya tentu itu adalah perjalanan batin yang kita riyadhoi. Tetapi kita harus paham, selama kita masih riyadhah nggak akan ketemu. Tetapi harus riyadhah. Nah itu. Ya saya kira gitu Mas Jawair. Ya, bagi mungkin kawan sufi dimanapun Anda berada masih merasa apa ini, bingung banget. Ya, memang puncaknya intelektual ya bingung. Iya. Ya apalagi jika ingin mengetahui tentang puncak intelektual bingung nggak sih? Tonton video sebelumnya. Pancar ada juga mengenai itulah fana lah, tentang kefanaan. Ya. Lalu tentang mengenai sholat ini, wah silahkan dinikmati sendiri-sendiri perjalanannya. Dan bagi kalian yang bingung atau ingin menyampaikan pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.